Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, minggu ini kita masih dipertemukan walaupun masih dalam daring. Ini kita lanjutkan ke pertemuan kita yang ke-6 masih dengan metode simplex bagian kedua. Cuma ini adalah untuk kasus yang campuran ya. Kalau kemarin kan kita masih menggunakan syaratnya itu adalah yang tandanya sama semua yaitu lebih dari sama dengan. Nah, kalau ini Ibu buat contoh yang bervariasi, di mana ada tanda sama dengan, ada tanda lebih dari sama dengan, ada tanda yang kurang dari sama dengan. Masing-masing tanda ini mempunyai variabel yang berbeda ya. Nah, ingat yang kemarin ada di konsepnya ya, kalau dia tandanya sama dengan, sudah sama dengan, maka kita hanya menambahkan satu variabel buatan. Makanya di sini ditambahkan plus A1. A itu adalah artificial yang pertama. Lalu yang kedua, di sini tandanya apa? Tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, kita perlu menambahkan satu variabel slack. Tapi ingat, slack itu adalah negatif. Dapat negatifnya dari mana? Kemarin langkahnya ya, mudah-mudahan masih ingat kenapa dia menjadi negatif di sini. Lalu ditambahkan juga satu variabel buatan. Karena di sini tadi sudah A1, maka kita lanjutkan ke A2 sama dengan 6. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan satu variabel slack positif di sini. Kenapa positif? Karena dia memang sudah maksimum untuk tanda maksimum kan ya, kalau kurang dari itu. Berarti dia memang mintanya adalah positif. Jadi di sini adalah plus S2. Setelah itu, setelah kendalanya sudah kita rubah, baru kita menuju ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa? Tadi di sini adalah mintanya 4X tambah Y. Karena di kendala tadi ada A1, ada A2, ada S1, ada S2, maka kita bisa menambahkan di fungsi tujuan tersebut menjadi 4X ditambah Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, ini koefisiennya selalu 0 untuk variabel slack, tapi untuk variabel buatan, ingat, setiap menambahkan satu variabel buatan, maka kita perlu menambahkan sebesar koefisien M, seperti ini. Maka dia selalu menempel di variabel buatan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah apa? Selanjutnya membuat si koefisien M ini menjadi 0. Caranya masih ingat minggu lalu? Mudah-mudahan masih ingat ya. Sekarang kita masukkan koefisien-koefisien tadi ke dalam tabel ini. Jadi kan kita mau merubah ini tadi nilai si M ini mau dirubah ke dalam bentuk 0. Caranya masih ingat? Kita bantuannya dengan menggunakan tadi kan ada 3 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat yang ketiga. Nah, karena si variabel buatannya hanya ada 2, sedangkan syaratnya ada 3, jadi yang kita gunakan adalah yang ada si variabel A1-nya dan A2-nya. Di mana itu ada di syarat pertama dan syarat yang kedua. Kenapa tidak di syarat yang ketiga? Karena di syarat ketiga tidak ada variabel buatan. Seperti itu kan ya. Hanya ada variabel S2. Seperti itu. Maka yang kita gunakan sebagai bantuannya untuk merubah si A1, A2 ini menjadi 0, maka kita menggunakan bantuan si syarat pertama dan syarat yang kedua. Ini kita kalikan semua dengan M, begitu juga dengan ini dikalikan dengan M, lalu dijumlahkan atau dikurangi ya. Dikurangi, maka hasilnya kita dapat ini. Ya, sama, pokoknya sama, ini tidak ada perubahan dengan yang minggu lalu. Dapat F baku yang barunya itu adalah 4 min 7 M, 1 min 4 M, M, 0, 0, 0, min 12 M. Setelah itu baru kita masukkan ke tabel simplexnya seperti ini. Nah,
Apabila sudah dimasukkan ke tabel simplex, nilai-nilai koefisiennya boleh kita taruh di masing-masing koefisien X, Y, S1, S2, A1, A2, dan nilai kanannya kita masukkan juga ya, nilai yang sama dengannya itu. Lalu kita lihat baris F. Menentukan nilai pivotnya dari mana? Dari baris F yang paling kecil. Mana di sini ada 4-7M, ada 1-4M. Yang paling kecil yang mana? Ini justru ya, pasti yang ini, karena dia negatif 7. Ini negatif 4. Lebih besar yang mana? Lebih besar ini negatifnya. Nilainya lebih kecil. Berarti kita gunakan kolom X ini sebagai kolom pivot, lalu menentukan baris pivotnya dari mana? Dari nilai kanan dibagi dengan barisnya. 6 dibagi 3, 2, 6 dibagi 4, 1,5, 4 dibagi dengan 1, nilainya 4. Lalu dari rasio yang terkecil yang mana? Ternyata di sini rasionya, ya. Nah, di sini. Si 4 ini sebagai elemen pivot. Supaya 1 berarti dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 1/4 baris A2-nya. Maka menghasilkan ini 1, 3/4, min 1/4, 0, 1/4, 0, 3/2. Setelah itu kita lakukan iterasi. Ini sudah Ibu coba kerjakan ya, supaya kalian juga maksudnya bisa mencontoh nanti untuk latihannya. Kita lakukan iterasi terhadap baris F, lalu iterasi baris A1, tadi kan A2 sebagai pivotnya, berarti lakukan juga setelah itu iterasi baris S2. Setelah kita lakukan iterasi, baru kita masukkan lagi ke tabel simplexnya. Ya, masukkan, ternyata di sini masih ada yang negatif. 1-3/4. Ini 1-3/4M harusnya ya. Masih ada, hapus, sepertinya di sini harusnya ada 1-3/4M. Yang lainnya sudah positif, yang ini sudah positif, nilai kanannya yang sudah masih negatif, ini tidak diperhatikan, hanya sampai A2-nya saja. Berarti dia sebagai kolom pivot yang baru ya, di sini. Ini karena negatifnya tinggal 1, yang lainnya sudah positif, jadi sini kolom pivot. Nah, baris pivotnya yang mana? Sekarang kita menentukan dari nilai kanan 3/2 dibagi 3/4 hasilnya 2. 6/4 dibagi min, ini hasilnya negatif, tidak diperhitungkan. 10/4 dibagi 1/4, maka dapat 10. Ya. Berarti pivotnya yang paling kecil adalah yang di sini. Ini pivot. Setelah kita lakukan menemukan pivotnya, lakukan iterasi kembali, iterasi baris F, iterasi baris X, lalu iterasi baris S2. Setelah itu, masukkan ke tabel simplex kembali. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan si nilai F-nya itu sudah tidak ada koefisien M-nya yang negatif ya. Di sini sudah positif. Di sini kan masih berupa sudah konstanta ya. Jadi kita yang fokus itu nilai F-nya yang positif saja ya, yang kita perhatikan. Nah, berarti artinya apa? Di sini F-nya sudah positif, nilai kanannya berapa? Nilai kanannya -8. Nah, di sini variabel basis yang berubah yaitu ternyata ada S1, X, dan S2. Ternyata hanya X saja ya yang di sini ya. Kita perhatikan di variabel intinya aja. Kan tadi ada 4X tambah Y. Ternyata di sini yang berubah hanya si variabel X-nya aja. Berarti dia akan minimum pada saat X sama dengan berapa? Pada X sama dengan 2 dengan nilai F-nya itu adalah berapa? -8 di sini. Nah, seperti itu. Y-nya tidak berubah berarti dianggap 0. Seperti itu ya. Ini S1, S2 tidak kita masukkan ke kesimpulan karena dia merupakan variabel semu tadi. Jadi kesimpulannya dia akan minimum pada saat X sama dengan 2 dengan nilai F sama dengan -8. Kalian masukkan ke soal tadi supaya mau ngecek benar atau tidak. Nah, ini kan tadi soalnya 4X
tambah Y. Kalau X-nya kita dapat 2, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berarti sudah betul. Nah, di situ F-nya itu adalah, tadi kita dapat min 8. Min itu adalah menandakan dia, yang diminta adalah minimum, ya. Pasti di sini kalau minimum dia nilainya itu, F-nya itu pasti kita akan dapati dia negatif. Seperti itu. Jadi sebenarnya penyelesaiannya sama aja dengan minggu lalu, yang membedakan tadi setiap setiap tanda kendalanya itu tadi, ya, yang perlu diperhatikan. Apabila sama dengan, kita cukup menambahkan variabel buatan. Kalau lebih dari, kita menambahkan 2 variabel tambahan, yaitu variabel buatan dan 1 variabel slack. Jangan lupa slacknya itu koefisiennya negatif. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan, maka kita hanya menambahkan 1 variabel slack saja, seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk menyelesaikan soal latihannya ini. Nanti ini masih 2 variabel bentuknya dengan 3 syarat, masih sama, ya. Cuma ini dia di syarat pertama dan syarat ketiga. Ini sebenarnya ada yang seperti ini penulisan di soal nanti. Apabila kalian mau merubah ke, ini kan syarat yang ketiga, kedua, itu silakan aja, ya. Supaya dia kurang dari dulu, baru nanti bentuknya lebih dari seperti itu. Itu boleh ditukar seperti itu. Supaya nanti di sini nanti kita kan hanya menambahkan plus S1, di sini kita menambahkan plus S2, di sini kita mengurangi, ya. Mengurangi S3 ditambah dengan apa? Ditambah dengan A1, seperti itu. Nah, nanti baru dibuat ke fungsi tujuannya. Nah, dicoba dulu nanti apabila ada kesulitan atau ada yang tidak bisa dikerjakan, silakan ditanyakan di forum diskusi kelas masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.